Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita karena pada hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang sangat besar, dan nikmat yang terbesar itu diantaranya kita diberikan satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Termasuk nikmat yang sangat besar saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan yang merupakan Sayyidus Syuhur, pemimpin dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhudz ma ataituka wa kum minasyakirin." Maka manfaatkanlah waktu yang sudah Allah berikan, kesempatan yang sangat baik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu, kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat tersebut. Namun terkadang banyak orang yang melupakan di dalam bulan suci Ramadan ini dua waktu yang sangat istimewa. Dua waktu yang sangat istimewa ini yang manakala kita berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita berdoa, maka doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pasti doa kita akan diijabah, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua waktu tersebut akan saya sampaikan di kesempatan khutbah yang sangat mulia ini. Waktu yang pertama yang kadang-kadang sering dilupakan oleh kita orang yang berpuasa, yaitu waktu sahar. Waktu saat kita bangun untuk makan sahur. Waktu sahar ini
digambarkan di dalam Al-Quran dan bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah merupakan waktu yang sangat istimewa. Karena di waktu tersebut di dalam hadis sahih Allah berfirman, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun di waktu-waktu tersebut. Artinya rahmat dan kasih sayang Allah saat itu sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu sahar inilah yang sering dilupakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jam 3 dini hari, jam setengah 4 dini hari, jam 4 bahkan menjelang waktu subuh, itu yang disebut dengan waktu sahar. Sampai-sampai Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi salah satu amalan yang sangat baik yang sering dilupakan, padahal ini amalannya calon-calon penduduk sorga, yaitu mereka yang membiasakan beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahar. Bahkan sampai-sampai juga di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dosa dan maksiat, selama masih ada engkau wahai Nabi Muhammad. Wa ma kana mu'adzibahum, bahkan Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang suka berbuat dosa dan maksiat, wahum mustaghfirun, selama mereka umat Nabi Muhammad di waktu-waktu sahar mereka gunakan buat beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di waktu sahar tersebut jangan sampai kita cuma gunakan buat makan dan minum. Bangun tidur jam 4, jam setengah 4, jam 3 jangan digunakan hanya buat makan dan minum kemudian tidur kembali, tapi gunakan waktu sahar tersebut dengan sebaik-baiknya. Minimal bangun tidur, bersih-bersih, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal. Jangan sampai kita bangun tidur kemudian yang kita lihat televisi, kita nonton tayangan televisi sambil menunggu makan sahur, kemudian setelah itu kita tinggalkan. Sayang waktu sahar tersebut, karena Allah benar-benar memberikan rahmat dan kasih sayangnya di waktu tersebut. Walaupun hanya beberapa menit, gunakan untuk sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal sholat taubat. Karena selama ini kita menyadari 11 bulan kita jauh dari Allah, 11 bulan kita banyak dosa kepada Allah, banyak kekurangan-kekurangan kita kepada Allah. Nah, kesempatan Ramadan jarang kita bangun jam 3 dini hari, kecuali di bulan Ramadan. Saya yakin pasti umat Nabi Muhammad jam 3 semuanya sudah terbangun karena ingin makan sahur. Tapi selain bulan Ramadan, hanya orang-orang tertentu saja yang memang bisa bangun di waktu-waktu tersebut. Karena memang waktu tersebut ada waktu yang sangat sulit, berat rasanya bangun tidur, apalagi sholat tahajud.
untuk saat-saat tersebut. Nah, di bulan suci Ramadan jelas semua umat Islam sudah bangun jam 3, jam setengah 4. Jadi jangan sampai kita lupakan, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli zanbin azim wa atubu ilaih. Bahkan yang diajarkan dalam hadis sahih, perbanyak membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mudah-mudahan kalau kita manfaatkan nih waktu sahur dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita termasuk daripada sosok manusia yang mendapatkan keberuntungan, dan bahkan kita sudah menjalankan amalan calon-calon penduduk surga. Jadi salah satu calon penduduk surga amalannya di waktu sahar dia beristighfar, dia memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jangan tidur, tunggu sampai waktu subuh. Sholat subuh berjamaah nilainya begitu tinggi, bahkan melebihi daripada sholat-sholat jamaah yang kita laksanakan, kebanding daripada sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, bahkan sholat isya berjamaah. Sholat subuh nilainya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan saya, jangan lupa sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh sebelum kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Karena kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah subuh nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Sholat sunnah subuh itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan Bapak Saudara, jangankan dengan kontrakan 10 pintu, jangankan dengan kontrakan 50 pintu seandainya kita punya, tapi sholat sunnah subuh nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Jangan kita tinggalkan, gunakan, manfaatkan Ramadan, kesempatan buat kita untuk melaksanakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Nah, selesai sholat sunnah subuh, baru kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat sunnah subuhnya saja sudah nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Ini beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang terus terang, jangankan waktu sahar di bulan selain Ramadan, kadang-kadang kita tidak suka sholat sunnah subuh. Kenapa? Kadang-kadang udah kesiangan, bangun sudah kesiangan, pergi mana mau sholat sunnah subuh, sholat subuhnya aja sudah tergesa-gesa. Nah, inilah kita manfaatkan. Jadi waktu yang sering dilupakan oleh orang lain di bulan Ramadan adalah waktu sahar. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, waktu yang sering dilupakan juga oleh kita yang berpuasa di bulan Ramadan, waktu saat-saat iftar, waktu saat-saat berbuka puasa. 1 jam sebelum berbuka puasa, setengah jam sebelum waktu berbuka puasa, 15 menit sebelum waktu berbuka puasa, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita panjatkan di saat-saat tersebut sangat istimewa, sehingga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi terkadang kita lihat di masyarakat, setengah jam, 1 jam sebelum waktu maghrib mereka pada keluar semuanya. Yang punya motor nguarin motornya, yang punya mobil nguarin mobilnya, sehingga nampak jam 5, setengah 6 sampai 5 menit sebelum azan maghrib seluruh jalan macet. Seluruh jalan macet. Padahal 15 menit sebelum waktu maghrib, setengah jam sebelum waktu maghrib, ini waktu yang sangat istimewa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah. Berdoa buat kebaikan kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu waktu yang sangat mustajab, waktu istimewa. Tapi manusia sering dilalaikan, sering keluar di jalan-jalan yang tak ada manfaatnya, sehingga hanya memacetkan jalan-jalan di kampung kita. Kenapa mereka tidak berdoa, tidak berzikir 15 menit saja menjelang waktu maghrib? Masya Allah, itu sangat nikmat sekali. Karena Allah sudah janjikan waktu sahar dan waktu menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wazzajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim waradallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah
wa saira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha